Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tampilan awal hover blender kita. Hari ini kita akan membahas tools dasar blender, yang terutama adalah move, rotate, dan scale, yaitu memindahkan, memutar, dan mengubah ukuran. Ini kita menggunakan Blender 2008. Kenapa kita menggunakan Blender? Blender adalah salah satu software gratis 3 dimensi, free dan open source. Selain itu kelebihannya, software ini pun relatif kecil, kemudian proses instalasinya pun sangat mudah tanpa register serial number atau formulir yang berbelit-belit. Oke, di sini kita langsung saja membahas tentang move pada Blender. Saat kita membuka tampilan awal pada Blender, ini selalu ada satu cube di tengah. Nah, ini adalah objek. Blender itu kalau kita men-select itu atau memilih suatu objek itu dengan cara klik kanan. Sebelumnya saya aktifkan dulu screencast-nya. Oke, bisa diperhatikan di sini ya, ini ada bentuk mouse. Jadi kalau saya klik kiri berarti dia nanti ada interaksi kiri, kalau kanan, kalau tengah itu berarti scroll. Oke, kita lanjutkan. Untuk move itu kita bisa menggunakan close move di sini. Kemudian bisa diperhatikan, nah di sini ada tiga tanda panah atau kita bisa bilang pivot. Ada berwarna biru, hijau, dan merah. Nah, biru ini untuk Z, hijau itu untuk Y, dan merah itu untuk X. Jadi ini adalah koordinat Z, ini adalah Y, dan ini X. Nah, untuk memindahkan atau move suatu objek di Blender itu kamu bisa menggunakan atau memilih pivotnya atau garisnya, sumbunya mau sumbu apa, karena biar kita ini kan 3 dimensi ya, sehingga saat kita memindahkannya, kalau kita klik yang putih ini, kita memindahkannya secara sembarang. Nah, kita nggak tahu sebenarnya area dia di mana, area objek itu di mana, karena ini 3 dimensi bukan 2 dimensi. Jadi ada volumenya, lihat ada depan, belakang, atas, bawah. Jadi sumbu ini sangat memudahkan kita untuk mengatur letak presisi supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan letaknya. Oke, untuk move atau memindahkan itu, kalau kamu memencet atau mengklik tanda merah, berarti dia akan berpindah khusus untuk sumbu X saja. Nah, kalau biru berarti untuk sumbu Z aja, dan kalau hijau berarti untuk sumbu Y saja. Nah, shortcutnya sendiri untuk move itu kamu bisa menggunakan tekan G, perhatikan tekan G pada keyboard. Nah, G itu memindahkan, lihat. Kalau kamu memindahkan terhadap sumbu X sama, kamu tinggal tekan G kemudian X, berarti kamu memindahkan objek itu terhadap sumbu X, kemudian G, tekan G dan Y, berarti kamu memindahkan terhadap sumbu Y, lalu tekan G dan Z, berarti kamu memindahkan terhadap sumbu Z. Oke, untuk move masih mudah ya, masih bisa mengikuti. Lanjut, kita habis move itu kita akan belajar rotate. Nah, untuk rotate prinsipnya sama, sumbu ini sama. Untuk rotate, move, dan scale, untuk rotate itu kita bisa menggunakan shortcut R. Nah, R itu untuk rotate. Perhatikan, saat kita menekan R lalu kita gerakkan mouse kita, dia akan berputar secara sembarang. Tetapi jika kita menekan R kemudian Z, maka dia akan berputar terhadap sumbu Z. Kalau kita menekan R kemudian X, nah maka dia akan berputar terhadap sumbu X. Kemudian kalau kita menekan R Y, berarti dia akan berputar terhadap sumbu Y. Nah, berlaku juga untuk kalau kita menyeting derajatnya. Jadi sangat mudah sekali caranya, yaitu kamu tinggal mencet atau menekan R X terus berapa sudut yang kamu inginkan, misalkan 45, maka RX 45. Secara otomatis cube ini akan merotetkan dirinya sejak 45 derajat. Nah, begitu juga berlaku juga dengan R Y, misalkan 45. Nah, seperti itu. Nah, dia akan merotet ya secara 45 derajat. Mudah bukan?
Oke, kemudian kita akan masuk ke scale. Nah, sama seperti move dan rotate, scale pun sama pada prinsipnya. Untuk shortcutnya itu kamu bisa tekan S itu untuk scale, tuh lihat membesar dan mengecil, kamu tinggal gerakan mouse kamu ke depan dan ke belakang. Nah, ini adalah scale, shortcut scale. Kalau kamu scale terhadap sumbu X, berarti dia akan merubah posisi terhadap sumbu X. Kalau scale terhadap sumbu Y, berarti kamu mengubah posisi terhadap mengubah ukuran terhadap sumbu Y. Kalau kamu scale terhadap sumbu Z, berarti kamu mengubah ukurannya terhadap sumbu Z, seperti ini jadinya. Mudah bukan? Nah, kamu juga bisa menggunakan angka untuk memperbesar dan mengecil. Jadi misalnya scale X2. Nah, dia akan merubah ukuran terhadap sumbu X2, itu berarti tandanya 2 kalinya, 2 kali lipatnya dari ukuran semula. Tapi kalau kamu scale X titik 5, berarti kamu mengubah ukurannya setengahnya gitu, seperti itu. Jadi dikali 2 kalinya, atau kalau titik 5 berarti itu maksudnya 0,5, setengahnya dari ukuran awal. Nah, itu untuk scale. Kemudian pada dasarnya kan untuk ini nggak mungkin hanya satu objek saja ya. Untuk menambahkan objek itu kamu bisa, untuk menambahkan objek kamu bisa menekan Shift A. Nah, Shift A itu menambahkan objek atau meng-add objek baru, yaitu ada mesh. Nah, di sini ada cube, circle, UV sphere dan yang lainnya. Di sini saya menggunakan UV sphere atau bola. Nah, sedikit tips kalau kamu memindahkan ini, kalau jaraknya dekat mungkin mudah, tapi kalau jaraknya jauh kan cukup menyita waktu. Jadi untuk memudahkan, kamu bisa menggunakan cara ini. Kamu klik area. Nah, klik area dengan klik kiri, klik area di mana kamu menaruh objek ini, kemudian kamu select objek yang mau dipindahkan, lalu Shift S. Nah, kamu bisa pilih selection to cursor. Nah, berarti kamu bisa memindahkan satu objek ke objek yang diinginkan sesuai kursor yang tadi kita pilih, seperti itu. Oke, untuk tutorial hari ini move, rotate, dan scale sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Ingat pesan saya, rajin-rajinlah terus praktek, cari banyak referensi, karena Blender ini sudah banyak digunakan, sehingga banyak sekali referensi dimanapun yang bisa kamu gunakan untuk meningkatkan skill kamu. Jangan terpaku dengan satu tutorial saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.